Oke, kita masuk ke semifinal pot 2 sini. Oke, kita lihat. Ntar lagi kita akan turun ke map Bermuda di sini yang pertama. Coba lihat dulu absen dulu teman-teman ya. Ayo absen tim dulu. Oke, kita pertama di sini dari Rans. Lumayan banyak Rans. Daerah Shipyard barusan agak sedikit ramai dari KP dan kawan-kawan ada Ina. Turun di daerah Shipyard. Ada Leoplov yang ke arah Pik nampaknya dan kawan-kawan. VIP pun banyak kan RCT. Ini dia twist akan turun ke area Shipyard di sini. Kita lihat teman-teman siapakah yang akan mempertahankan Shipyard di tengah ramainya player saat ini. Kita lihat dari twist sudah melihat ada tembakan dari sebelah kanan. Coba untuk dilihat satu player dari depan dekat arah si sana, coba untuk diganggu gugat pertarungan di arah depan. Kita lihat dari cover you Kiko ternyata sana terkena down juga sendirian bersama dengan Serohai. Terus menggunakan cabut-cabut karena sudah kesulitan sekali. Nah, memang ada gangguan di sana tadi. Tersisa 7 menit dengan si twist berdua saja. C7 nampaknya masih bisa untuk survive. Tempat yang berbeda juga dari AW tersendirian di Ramil, yang dimana peperangan pun terjadi di Ramil. Kita lihat dari sini KG Peter pun juga 1v1 terjadi sampai 90 dari belakang. Masih ada global yang masih untuk di pop. Coba untuk ditembak karena di enter terlebih dahulu, masih bisa reviving karena seorang JGL Milo harusnya di sini dari seorang KG Peter reviving cukup lama barusan, mungkin tercancel atau bagaimana. Masih bisa untuk dipertahankan, tembakan coba diberikan ke arah satu player yang berada rumah kayu dari seorang Arif Cio di sana. Lihat dari Arif yang coba untuk mengejar dengan menggunakan launchpad harusnya sebentar lagi. Cuma untuk mencari satu player yang tersisa tadi, coba cabut. Manakah dia? Itu dia depan Wolfmeter terjadi dan itu dia dengan Mark 7-nya berhasil mendapatkan seorang Falcon barusan ya. Falcon pun harus terculik. Ini dia ada pula seorang kaki Sorin yang berada di belakang cukup jauh. Dari NT pun juga tersisa 2 player saja yang cukup berpisah, nampaknya memang dari seorang Ken juga. Kita lihat di tempat yang beda dari tim GDR di sini yang berada di daerah halo Rails, halo GDR yang berada di daerah observatory. Kawan-kawan kita lihat saksikan sini, belum ada peperangan terjadi kembali. Tim-tim dari hasilnya nanti di share di grup kah? Yoi, nanti di share di grup Rel. Kita lihat di sini dari seorang Darif coba menggunakan mode silumannya, cuma untuk bergerak sedikit demi sedikit. Coba mencari teman-teman. Darif. Oh, Fahri Kanyut. Harus terkanyut-kanyut barusan PBS kakek pun coba untuk melakukan reviving karena seorang Fahri masih bisa untuk di revive karena seorang Serohai berhasil untuk didapatkan di tangan seorang Akel. Berpindah ke arah Gutak karena tembakan dari depan dengan double vector coba untuk berputar terlebih dahulu, tapi tembakan dari sebelah kiri cukup lumayan sakit dengan pelotoknya. Masih ada inhaler yang bisa digunakan. Akan terjadi jump shoot atau bagaimana? Coba sama-sama akan mudah-mudahan itu dia. Selesai sudah player tersebut jika tidak memiliki apapun. Coba untuk menghancurkan gol dan ini akan menjadi keuntungan bagi tim dari Halusinasi karena mereka sudah berkumpul. Selesai sudah, tapi Darif berhasil untuk dicut, tapi untungnya masih bisa untuk di back triple kill. Di take down barusan. CSD main gak min? CSD kurang tahu guys. Gak lihat nih, kita lihat dari Darif dulu ya dan karena masih ada peperangan terjadi. Fahri Kanyut pun masih terjadi dan knockdown. Masih ada seorang Gutak yang berhasil melakukan backup. Itu dia pertahanan yang cukup baik, permainan cukup baik karena mereka tidak main sendiri-sendiri seperti beberapa tim lainnya, walaupun tidak semua. Dari sini CSD nggak ada bro, kayaknya nggak ada di sini, nggak ada CSD tuh teman-teman ya. CSD ini mereka udah terlalu jago, mereka kayaknya udah ke e-sport ya, nggak ada main nih. Kita lihat dari Falcon Lan 16 ada Was Siren, kemudian Falcon Nail 15. Kayaknya CSD season 11 guys, kalau kalian tahu juga nomornya yang mana ya. Kita lihat sini dari Falcon Nail
15 dengan mobil lampunya berhasil untuk terbang ke arah mil seberang. Entah ngapain mereka lakukan di sini. Kita berpindah ke arah cafe Rajeng dan kawan-kawan berada di Cape Town. Mereka sedang melakukan loot terlebih dahulu, nampaknya sedang mengendok satu playernya. Entah kenapa berurusan dari tim KP. Ini cukup baik sebenarnya tim-tim di pot 2 di sini karena nama mereka cukup terstruktur, cukup tergabung ya teman-teman. Dari Ina di sini pun tersisa sendiri, seorang Dirga masih bisa tolong revive karena Ina Rama, karena Ina Ivo terus AFK bersama dengan BSK barusan nge-like mungkin tak bagaimana. Dari kawan-kawan Ina di sini kita lihat berpindah ke arah tim Leoplock pun ada tembakan di arah belakang, entah tembakan apa itu dari seorang siapakah tidak kita dengar juga. Dari VIP MV pun berhasil mendapatkan global. Ada EVOS kah? EPOS ada nih, EPOS nih guys, mau EPOS nggak guys? Mana ini nih EPOS nih, EPOS Raye anjay, alamak ada EPOS di sini cuk. Nih ada EPOS tapi pakai I dia bukan E ya. Adanya EPOS. Kita lihat sana satu player berhasil untuk dicuy, triple kill berhasil didapatkan dari seorang KG Peter di sini. Peter coba untuk cari kembali. Naram barusan mendapatkan cover. Siapakah barusan itu? Kenapa namanya cover guys? Kita berpindah ke GDR pun juga mencari peperangan di daerah observatory. Coba tembakan tapi damage pun masih belum begitu sakit. Dengan sebuah KS-nya dengan VSS-nya tembakannya cukup sakit. Rame min yang VT V5 yoi. Kita lihat sini dengan Ray-nya. Coba untuk menembakkan ke depan, harusnya sudah tahu di mana keberadaan posisi tersebut. Tapi di sebelah kiri ada lompatan jump shoot ke arah seorang GDR yang sangat berani nampaknya barusan melawan satu tim. Thank you panggil Lajari. Oke. Kita lihat sini dari tim GDR. Kenapa rame guys? Karena itu infonya sebenarnya udah lama. Kita lihat sini dari GDR X Me. Sampai sudah melihat satu orang di dalam. Coba untuk satu orang di sebelah sama-sama tidak sadar nampaknya itu bagaimana. Tapi itu dia. Oh, jump shoot karena RGK berhasil mencuri satu player tapi seorang guys pun terculik. 1v1. Oh, tidak dapat bawa kawan. 3 orang guys dan ke knockdown seorang GDR X Me di sini di tangan Leoplov. Kawan-kawan di GDR tersisa 2 player saja. Hasilnya nanti dikirim kapan min? Habis selesai ini semua ya kita kirim ya. Habis itu tempoin. Kenapa phase 5 rame guys? Karena itu pertama itu info yang sebenarnya udah lama cuma jarang ada yang tahu ya, nggak ada yang baca mungkin. Ada kode juga kembali terkena karena seorang GDR belum selesai jelasin langsung pertarungan kembali terjadi. Cukup panas ternyata pot 2, tidak seperti pot 1 tadi agak kurang panas memang. Kita lihat sini karena ada mungkin halusinasi dan beberapa tim yang cukup kuat di sini. Fahri Ganyut berhasil mendapatkan satu player. Fahri berhasil untuk melakukan end terlebih dahulu dan mendapatkan konversi point kill di sana seorang Fahri. Ada Rans GXP juga di sini yang mereka baru melakukan rotasi nampaknya tim dari Falcon. Bali seorang Nael, ada Han juga dan kawan-kawan tim dari KP. Cukup baik sekali memang kalau nama-nama kalian kayak gini guys ya. Jadi kita komennya tuh sebentar aja gitu. Jadi kayak nggak susah ya. Oke, kita lihat di sini dari kawan-kawan KP. Ntar guys ini kepencet pula. Duh. Oke, kita lihat dari KP Han dan kawan. Mereka sudah melakukan rotasi ke arah Pochinok nampaknya. Tapi Narama pun terkena barusan sebuah skill entah dari mana. Pindah ke arah Ivo. Mereka mendapatkan observatory yang kita akan coba buka zona terlebih dahulu teman-teman. Oh, mengarah ke arah Bima Sakti. Cukup jauh untuk kawan-kawan di sini. Tapi kita lihat sana, seorang Apak Tapai pun harus terknockdown tembakan dari atas dan Leo Prof terlalu open, tidak ada respect global sama sekali dan akhirnya terknockdown seorang Leo. Misalkan Memarode di sana dengan RGK VIP X88. Tapai pun sudah dikonversi menjadi point kill. Coba untuk melakukan revive dari seorang Memarode. Itu dia. Tapi RGK tidak berhenti dengan begitu saja. Masih ada damage yang cukup sakit. Itu dia dengan teknik menggunakan karakter tapi harus terknockdown di tangan seorang dari halusinasi membuat tim Leoplov dan kawan-kawan harus berpulang terlebih dahulu. Misalkan seorang Mamarone harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Leoplov sendirian saja. 2 orang tersisa bisa berpindah ke arah Tis. Phase 5 akhirnya didapatkan oleh kawan-kawan Twist. Tidak akan ada phase 5 konten lagi nampaknya. Karena sudah sadar memang pentingnya phase 5. Kawan-kawan dari cover Kiko, ada Zero High. Zero High bukannya tadi main guys sebelumnya ya? Terus main lagi kah? Kita lihat di sini. Terlebih dahulu dari AWM Beroh. Sampai
berpindah ke arah pick, nampaknya agak sedikit dekat dengan satu tim tadi yang memang berada di pick. Kita berpindah ke arah Ipos. Ipos kita lihat kawan-kawan, ada Ipos di sini, kita lihat Ray AA. Satu tim di arah depan dengan UAV sudah di konfirmasi, ternyata ada satu player yang cukup jauh di arah belakang. Ini akan menjadi kesulitan memang jika mereka memilih untuk melakukan setup. Kita lihat dari Ipos bantu menghancurkan UAV tersebut, tapi nampaknya agak terlambat memang. Coba untuk ditembakkan, coba untuk dipepeng, tapi tidak mungkin untuk pepeng di arah situ, agak sulit memang karena ada pagar yang mengganggu. Coba untuk diberikan tembakan-tembakan asal agar ada kemungkinan memang untuk headshot sih sebenarnya. Kita lihat dari Ipos dan kawan-kawan, ada tembakan-tembakan random coba untuk diberikan. Masih miss dari seorang Pos Yuya. Coba kita lihat di sana ada Yoya, malah terkena damage cukup sangat, 100 damage terkena karena Yoya berhasil masuk ke badan seorang Yoya, tapi dari belakang mereka. Kita coba untuk berpindah ke arah NT terlebih dahulu. Di manakah yang berperang saat ini di daerah Pocinok? Ini dia, ternyata Falcon pun datang menjadi orang ketiga yang akan mengganggu peperangan antara EVOS. Falcon dan kawan-kawan coba untuk bergerak sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona aman, kan mereka bisa untuk menjadi orang ketiga karena memang zona cukup jauh, harus berputar sedikit. Kita akan coba perdekat terlebih dahulu zona. Di sini kita bisa lihat zona tidak akan masuk. Oh, masuk rumah L ternyata guys, sedikit guys. Rumah L akan masuk sedikit di sini bagian bawah. Tapi rumah beton akan kesulitan, mungkin ujungnya masih bisa dapat tuh, entah bagaimana. Harusnya nggak bakal dapat. Rumah ayam pun juga akan kesulitan. Kita akan coba berpindah ke arah Falcon kembali. Di sini mereka sudah melakukan scoping ke arah atas, belum ada satupun musuh yang terlihat. Dari KP ternyata yang berada di rumah beton daerah Pocinok di sini, mereka sudah menunggu, tapi Sona nampaknya tidak mengalahkan mereka. Mereka harus membuat tim Ipos bertekuk lutut di hadapan mereka agar bisa mendapatkan zona aman, tapi dari belakang Kacau berhasil mendapatkan satu player. Walaupun Kacau harus knockdown juga, masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Ada satu player turun ke bawah, tapi damage pun masih geli-geli saja. Harus berhati-hati karena dari belakang pun ada Falcon yang sudah mengintai mereka. Itu dia, tim dari KPS ini terhimpit oleh dua tim nampaknya, tapi tempat berbeda juga dari tim Leoplov dan Mamarone berada di daerah pick mereka. Tapi daerah bawah juga ada Twist dan Serohai yang akan mendekat ke arah pick, akan berdekatan dengan kawan-kawan dari Leoplov barusan. Itu dia, seorang Kiko tidak menyadari mungkin bahwa di depannya akan ada satu tim. Kiko sudah mulai respect nampaknya, sudah mulai mempunyai volatile, tapi sudah terlihat dari sebelah kanan ada satu player yang tembakannya entah kemana. Itu dia, headshot, tapi damage belum menghasilkan knockdown sama sekali. Kiko ini dia coba untuk maju ke arah depan, nampaknya raser seorang Kiko maju, sudah menggunakan kodanya, sudah mendapatkan informasi di sini. Ada 4 player nampaknya sudah terlihat daerah belakang, sudah dikumpulkan informasi. Harusnya sebentar lagi mereka akan melakukan rush ke arah depan. Itu dia, komit pun berhasil didapatkan dari seorang RGK VIP X8. Ini dia Kiko 3 lawan 3, tapi Twist pun terculik. Coba untuk di backup tapi telat. Nampaknya backup coba untuk di enter dulu ke arah Twist. Kita coba lihat di sini, cover Kiko menggunakan elemennya di arah sana, tapi ini menjadi kerugian harusnya bagi tim Serohik dan kawan-kawan. Mereka terlalu lama untuk keluar, dan teman-teman dari yang mereka lawan harusnya akan melakukan reviving ke arah belakang. Itu dia, pelontar berhasil mendapatkan seorang Apak Tapai, tapi terkena damage 120. Serohai coba untuk bergerak sedikit, tapi C7 benar saja terculik. Kerugian berhasil didapatkan seorang GDR di sana, dan rata sudah tim dari GDR di tangan Serohai. Tapi nampaknya ada gangguan kembali yang datang karena mereka belum selesai dari tempat yang baru dari Ipos. Di sini peperangan terjadi. Nampaknya tim Falcon terculik satu playernya. Ipos pun terkena damage yang cukup sakit. Tembakan terus diarahkan, dan itu dia KP terkena knockdown di tangan seorang Rai AA. Berpindah ke arah Darif di sini dari tim halusinasi, nembakkan satu player dari atas tapi agak miss. Damage dari Darif dan Mamarine pun berhasil mendapatkan seorang Darif, tapi masih bisa untuk di backup. Tapi PBS pun juga harus terknockdown. 10 kill sudah didapatkan dari seorang anggota. Kita terlihat terlebih dahulu kill di sini. Banyak sekali kill dari halusinasi di permainan kali ini. Kita coba lihat untuk di match 1. Kita akan coba untuk expose permainan dari halusinasi yang berada kali ini. Kita coba lihat, mereka akan coba untuk melakukan rotasi ke arah bawah sebelah kanan. Memang di sana adalah zona, dan ini menjadi keuntungan bagi halusinasi. Tembakan entah random ke arah mana diberikan dari seorang Darif, berpindah kembali ke arah Gutak. Kawan-kawan yang coba mencari musuh
sini. Tapi Falcon pun juga ternyata misalkan seorang Rax GXP sendirian yang akan datang ke arah halusinasi. Ini jalan yang terkena knockdown. Twist pun sini masih perlu 4 orang dari satu squad. Cover kita terkena DMP barusan lumayan sakit tapi masih bisa untuk ditahankan. Dia tembakan ke arah tim halusinasi harusnya tapi Zero High di sini satu player yang berhasil untuk dicuri dari 7 minutes. 7 menit masih untuk di revive, masih bisa untuk bergerak tapi EPOS pun masih full squad di sini. Mereka yang memberikan bot maker ini yang menjadikan keuntungan bagi mereka harusnya itu dia tembakan ke arah atas sebelah kiri satu player coba untuk didapatkan tapi belum bisa sama sekali. Dari halusinasi sini ternyata PBS terkena knockdown dan terculik sudah barusan dan nge-lag nampaknya itu bagaimana keluar dari match. Tersisa 3 orang saja. Halusinasi dari di sini sudah banyak sekali kill yang mereka dapatkan dari seorang Gutak juga dengan rush skillnya berhasil mendapatkan player kembali ke knockdown. 2 player di depan harusnya menjadi poin eliminasi bagi mereka. Cuma itu isi darah tapi tidak bisa tercancel karena memang lumayan banyak sekali damage yang masuk barusan. Ada penghancur global, coba kita lihat ke arah depan. Gutak pun akan coba untuk maju ke arah depan. Ini dia Gutak, tapi ada tembakan dari sebelah kanan yang cukup sakit, masih bisa untuk ditahankan. Ada lemparan bom barusan atau bagaimana, ada grenade atau apa itu barusan. Gutak coba untuk menghancurkan global, coba untuk di comment terlebih dahulu. Gutak dan Fahri Kanyut berhasil didapatkan dari seorang Darif. Backup yang cukup baik karena Darif tidak terculik sama sekali dari tadi. Ini dia dari Rans GXP berhasil memberikan damage ke arah depan. 4 tim. Oi, Abiyo terculik. Kerugian bagi dari seorang EPOS di sini. Tersisa 3 EPOS saja melawan halusinasi dan kawan-kawan di sini. Siapakah pemenangnya? Dari pun ternyata terculik. Misalnya seorang Gutak dan Fahri Kanyut. Gutak, Ranis SP pun masih survive. Pertarungan antara 3 tim. 3-2-1 ternyata di sini nampaknya. Kita coba lihat siapakah yang akan mendapatkan buya. Karena halusinasi tidak perlu mendapatkan buya, mereka sudah mendapatkan total poin eliminasi yang hampir 40, teman-teman. Sudah lebih dari cukup. Kita lihat di sini siapakah yang akan mendapatkan buya. Hanya 2 orang saja memang dari halusinasi, tapi mereka membuat kompon dengan mobil monster coba untuk bergerak. Tapi Gutak itu akan menjadi sebuah hal yang sangat cukup berbahaya. Tapi untungnya damage dari musuhnya tidak ada sama sekali yang kena. Coba untuk di commit ke arah depan ke satu player di sini dan didapatkan ke arah seorang EPOS. Tapi Fahri Kanyut benar terknockdown. Misalkan seorang Gutak dengan 14 HP-nya saja akan kesulitan nampaknya. Apakah sudah selesai riwayat dari halusinasi tapi masih bisa memberikan damage ke arah depan. Itu dia barusan tembakan cukup baik dan selesai ternyata EPOS buya kali ini. Ntar guys, kita SS dulu ya. Tuh, salah pencet anjir. Shit. Lah. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke match kedua, tapi sebentar kita ganti terlebih dahulu ke map purgatory. Di sini kita akan tunggu siapakah. Mereka cukup baik di sini. Pot 2 lumayan tersusun rapi, tidak ada yang keluar sama sekali. Cukup baik memang. Oke. Sudah full teman-teman ya. Oke. Enak sekali jika potnya tersusun rapi seperti ini. Memang berbeda. Aman. Kita masuk ke match kedua terlebih dahulu. Kita lihat di sini rekan-rekan dari GDR. Ada Zero High, ada Twist. Ina nampaknya gak berkesan satu tim. Tapi tidak kita tahu siapakah tim tersebut.
Coba kita lihat. Halusinasi dengan Ina. Paknya peperangan akan terjadi pada malam hari ini di match kedua. Cukup cepat memang, halusinasi akan mengumpulkan poin-poin dengan cepat, tapi ada Gutak pun terkena damage yang cuma sakit, tapi masih bisa untuk ditahankan. Tembakan dengan picker di arah depan, tapi tembakan dari arah belakang berhasil mendapatkan satu player karena ada support dari rekan-rekannya. Ini dia dari Gutak, coba untuk menjaga badannya dan knockdown berhasil kembali didapatkan, tapi harus terculik juga seorang Gutak. Dari pun harus terculik juga misalkan seorang PBS dengan TLP. TLPND. Gimana ini teman-teman? Mereka nampaknya dua orang tidak membantu sama sekali barusan, membuat Darif dan Gutak pun terculik. Ini dia TLPND tersisa sendirian. Tentunya Darif barusan masih bisa untuk di revive. Kita berpindah ke arah rekan-rekan dari AIM. Nampaknya si Darif untuk masih bisa untuk di revive, tapi berbeda dari sini dari Alfax berhasil mendapat satu player. Itu dia dua coba untuk dia terlebih dahulu, tapi tembakan ke arah jauh cuma sakit, membuat seorang PIPM harus terknockdown dan terculik. Misalkan dua rekan saja, seorang Mando dan ALFLXXU. Capek kali guys sebut namanya guys. Panjang kali guys ininya ya. ALFLS nya guys ya. Ini kita lihat dari depan sana, tembakan yang cukup coba diberikan dengan Scar, tapi dampaknya damage Scar hanya geli-geli saja dikejar dari sekitar sini. Coba untuk berputar ke arah belakang, tapi harus berhati-hati karena memang ada sebuah step terus yang kita dengar, tap dari rekannya nampaknya ternyata. Aduh, kita coba lihat kembali ke tempat yang berbeda. Sini Mando, VIP, Mvin dan kawan-kawan berhasil melakukan reviving nampaknya. Sudah berguna memangnya Darif di sini, coba untuk cabut tadi berhasil untuk melakukan reviving kembali karena rekannya dari Gutak, PBS dan LPN. Itu dia satu player dengan mobil. Bantu ditembakkan, pepeng headshot dari seorang Gutak. 82 HP berhasil untuk didapatkan. 1v1 terjadi. Ini dia Gutak, tapi Gutak malah lebih rugi dari segi HP dan knockdown akhirnya di tangan seorang Ina Rama. Ternyata Ina adalah tim yang cukup kuat yang membuat halusinasi harus kesulitan dan terculik kembali satu playernya. 1v1 terjadi barusan memang agak cukup merugikan bagi seorang Gutak karena hanya menggunakan pistol saja. Apakah Ina akan menjadi tim yang akan membuat halusinasi kesulitan untuk masuk ke grand final? Terlihat di match kedua kali ini siapakah yang akan mendapatkan buya. Ada Ipos nampaknya cukup berdekatan dengan tim AW barusan, tapi berbeda barusan ada kita bisa lihat dari notifikasi kill ada Falcon yang terculik. Dari KG pun juga ternyata 3 tim yang cukup berdekatan di daerah mod host di sini. KG Stasi coba untuk memperoleh informasi terlebih dahulu. Ada NT Mandut juga yang ke arah Firebridge agak berdekatan dengan halusinasi harusnya. Ada tembakan ke arah depan barusan dari Super berhasil menjatuhkan seorang Falcon. Net 15 kah atau siapa barusan? Nah, coba lihat terlebih dahulu, berpindah-pindah saja. Dia Rancer sendiri yang coba untuk cabut dan melakukan reviving ke arah rumah merah putih. Tempat yang berbeda dari tim KP juga berada di daerah Marble Works. Mereka sudah mengumpulkan beberapa banyak loot. Nampaknya resource sudah lumayan banyak. Kita lihat siapakah yang mendapatkan buya guys kira-kira di match kedua kali ini. Siapakah yang akan masuk ke semifinal grand final, sorry, tapi pertanyaan beda barusan ada notifikasi kill. Ini dia Ina Ivo berhasil untuk dicuri tapi masih bisa untuk di revive kembali. Tembakan ke arah depan harus berhati dari Ina Rama karena damage lumayan sakit juga. Masih bisa sampai di Dirga, terknockdown dari belakang, ternyata ada gangguan. Itu dia TLPND berhasil menculik satu player tapi berhasil untuk diculik kembali karena TLPN di tangan seorang Ivo. Ini dia ada sebuah koda yang diarahkan ke arah Ina Rama, coba untuk dodok jongkok terlebih dahulu ternyata agar koda tidak bisa mengumpulkan informasi kembali. Itu dia tembakan coba ke arahkan sebelah kanan 573 knockdown di tangan seorang Rama, tapi Rama belum berhenti sampai situ. Coba untuk diganggu kembali, coba untuk melakukan ras ke arah depan. Ini dia Ina coba untuk komit barusan tapi tidak bisa. Itu dia Ina Rama, apa yang akan mereka lakukan di sini? Tidak akan bisa untuk maju, harus mundur terlebih dahulu karena mereka memang cukup kerugian terlalu lama war yang terjadi di daerah Firebridge ini. Rekan-rekan yang pun sudah cabut, dia Ina Rama akan ditinggalkan untuk menahan pergerakan dari musuh-musuh mereka, tapi tembakan dari belakang membuat Ina Rama tidak bisa bertahan di tangan tim ENT Mandut. Counter Ina berhasil ditemukan. Tim ENT berhasil membuat Ina terculik dua playernya, tapi berbeda juga Leoplop. Nampaknya mereka akan berdekatan dengan tim ENT nampaknya.
Coba kita lihat di sini apa yang akan mereka lakukan. Sudah sadar di sebelah kanan terjadi war. Coba untuk didekati, malahan mereka sudah sangat siap untuk mengganggu gugat. Akan coba untuk diganggu di sebelah kanan. Itu ada yang naik teman-teman. Ada naik launchpad tapi tidak ditembak sama sekali. Berhasil untuk mencuri seorang ente. Paan, di sana satu player sudah terculik. Kita lihat, tapi mereka masih belum berhenti sampai saat ini. Apakah Takopai dan kawan-kawan mau coba cari kembali kawan-kawan dari ENT? Ini dia counter mereka kembali datang karena memang gangguan dari tim Bluff barusan. Kita lihat dari Gutak, tersisa 2 player ternyata karena dari kembali terculik dan LPN pun juga terculik. Ternyata mereka mencoba mengganggu Inarama tapi mereka malah terculik di tangan Ina Ivo tadi satunya dari seorang TLPN ya. Kita coba dari sini. Awe AM Berok berada di tempat berbeda tapi 41 player masih tersisa di match kali ini. Cukup alot memang bisa terlihat zona masih belum menutup ke zona pertama memang. Kita lihat Ipos. Leoplov barusan berhasil mendapatkan 1 player. Tapi kita akan melihat player-player lain dulu terlebih dahulu. Apakah ada yang mereka lakukan? Ini NT nampaknya kawan-kawan. Aduh, hampir report guys. Ada NT di sini daerah sentral. Tapi Paan dan juga nampaknya tembakan dari atas. Tapi apa yang akan mereka lakukan di sini? Dari Mandut pun juga sudah melihat 1 player di hadapan, coba untuk ditembak tapi masih belum bisa masuk ke damage. Gangguan cukup sakit dari arah atas membuat Mandut terkuras, HP-nya tersisa 100 tapi masih tentu cabut ke arah belakang dengan skill kode. Kenapa nih? Mandut di sini. Mereka memilih untuk mundur saja. Memang itu keputusan yang cukup baik memang. Tapi Ken terkena damage dan akhirnya terculik. Mereka akan mencari jalur baru karena Ken terculik di tangan seorang KP Rejeng. Menandakan tempat tersebut tidak jadi aman. Kita berpindah ke arah tim dari 23 Zero High nampaknya di sini. Zero High berada di rumah 7. Ada dari Rans Falcon dan kawan-kawan berada di marble mereka. Cukup jauh. KP yang barusan meratakan 1 player dari tim ENT. PES 5 kembali akan diambil. Nampaknya di match kedua PES tidak akan diberikan karena memang cukup dekat dengan mereka. PES akhirnya akan didapatkan. Ini dia pemilihan atau pengambil PES 5 tidak akan diperlukan mereka. 5 coba untuk mendapatkan dan akhirnya sudah dapat, tapi tempat berbeda juga nampaknya barusan. Bisa kita lihat dari tim halusinasi dari terculik. Gutak pun berhasil mendapat 1 player barusan. 1 kill berhasil dapatkan tapi PBS Akel kembali terculik di daerah yang berbeda, menyisakan Gutak dan TLPN tapi masih bisa terbaru revive para PBS Akel. Arif tidak akan di revive memang. Awe juga di sini hanya 3 orang saja. Mereka berada di daerah yang cukup jauh, berada di daerah yang cukup aman untuk bisa kita sebut ya. Di sini Telkom Idris sudah bergabung ke Bio, di sini berada di daerah mod house sendirian saja dekat dengan vending machine, baru saja melakukan revive dengan rekan-rekannya di arah yang berbeda memang dari kawan-kawan EVOS di sini. Ipos berada cukup jauh luar zona. Mereka memilih untuk mengamankan poin terlebih dahulu, tidak akan melakukan war karena memang masih cukup alot. Permainan di pot 2 semifinal cukup keras, 41 player tersisa. Zona 2 akan coba untuk menutup, tapi tanpa berbeda KG barusan berhasil mencuri 1 player. Ini dari KG, Sorin pun harus tercuri tapi Sasa masih bisa untuk reviving ke arah seorang Sorin. Tuh dia. Oke. Dan dia KG nampaknya kedapatan
Ada satu player tapi Arif CEO masih bisa untuk menculik kembali. Kita berpindah ke arah Sorin. Sorin di sini coba untuk menggunakan global, tapi mereka nampaknya agak sedikit tidak tahu di mana kak musuh-musuh mereka. KG Peter berhasil mencuri satu player dengan SK Charge-nya. Mando berhasil dapatkan, tapi ada sebuah mobil monster yang cabut menggunakan monster tidak akan bisa terkena damage begitu banyak. Tapi ternyata masih ada satu player yang bisa untuk didapatkan kah? Ternyata tidak. Sayang sekali Peter tidak bisa mendapatkan player tersebut karena memang cukup cepat mobil di sana, tapi dari CEO down. Ternyata masih ada player. Sorry coba untuk melawan tapi reload senjatanya jatuh di tangan seorang ALFLSX Ungsi di sini. Peter coba untuk mendapatkan ke arah Ungsi. Ungsi pun berhasil untuk dapatkan di tangan seorang Sasi. Ini dia. Mereka tersisa 3 orang saja dan kali kesulitan untuk melakukan reviving. Nah, cukup jauh memang untuk tempat revive vending machine-nya. Dan Sona akan coba untuk menutup karena 7, 6, 5 detik lagi. Sona akan menutup, tapi Peter melihat satu player. Mereka akan terus komit ke musuh, tapi Peter dan Sasi pun terkena knockdown menyesakan. Seorang Arif Cio sendirian yang akan coba cabut sendirian di sini. Tim dari KG cabut, sudah tidak bisa bertahan itu lama. Memilih untuk mundur memang dari seorang Arif Cio di sini teman-teman. Dari Ranks GSP juga yang berada di daerah Marble Box dan kawan-kawan di sini. Mereka cukup untung karena mereka tidak menemukan musuh sama sekali. Banyak sekali loot yang bisa mereka dapatkan untuk mengumpulkan resource dengan cukup baik. Ini banyak resource di sini teman-teman ya. Dan bisa dijadikan loot entah bagaimana lah, pusing saya ini. Aduh, hai. Kita lihat di sini dari KP Van apa sudah menyadari di bawah ada satu player yang terkena UAV yang sudah disadari. Coba untuk di komen saja ke arah depan, tapi nampaknya berputar kembali ke arah belakang karena ada launchpad dari kawan-kawan dari KP yang akan maju ke arah depan. Ini dia KPK. Ini dia kita lihat KP Rajeng, ada Kaco dan Ilham 10 Ham nampaknya, sorry. Bantu maju ke arah depan, coba untuk mencari satu player tersebut. Nampaknya cukup belum untuk mendapatkan knockdown. Mundur ternyata musuhnya. Sayang sekali. Dia berpindah tempat lain dari tim Ina. Sudah mengumpulkan total point kill. Berapa nih teman-teman? Hitung sendiri guys. 17. Kita coba lihat dari Ina Evo. Cukup mengumpulkan informasi satu player. Coba untuk ditembak, nampaknya menggunakan mobil. Itu dia mobil, coba untuk dihancurkan. Nampaknya itu adalah mobil dari KG Rama dan kawan-kawan yang sudah rata. Coba untuk di spray terus menerus, coba untuk dihancurkan. Tidak akan dibiarkan, akan dibuat kesulitan, tapi ternyata mereka menjadi bulan-bulanan masa karena ada tembakan dari sebelah kiri yang cukup mengganggu. Kena elemen sendiri nampaknya barusan. Dia dari tim Ina yang mendapatkan zona aman di sini kali ini. Coba untuk melakukan komit ke arah sebelah kiri. Dari sebelah kanan pun ada gangguan, tembakannya cukup sakit. Coba kita lihat dari BSK beban. BSK di sini ada BSK VIP MV yang sudah menjaga sebuah arsenal. Kawan-kawan dari VIP di sini coba untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu karena mereka masih full satu squad. Ternyata Ungsi tadi berhasil untuk di revive. Berpindah ke arah halusinasi yang tersisa 3 orang. Dari sudah melihat 2 orang di arah depan. Coba untuk tembak loh, tapi sayang sekali rame Darif, rame sekali. Itu dia Darif. Coba untuk memperoleh informasi dan tersisa 30 HP. Bentuk nembak saya tapi tidak ada sama sekali tembakan yang masuk. Misalkan seorang PBS kasih mencuri satu player dengan SK Charge-nya, tapi lumayan berbahaya karena tembakan masih cukup banyak. KW berhasil mendapatkan seorang PBS Akil. Misalkan seorang Gutak, Darif sendirian karena TPLPN pun harus terculik. Darif 1v1 terjadi tapi bawa kawan dan rata sudah di tangan tim AW, tapi AW masih harus bertahan lagi karena ada Sona lumayan sakit, membuat 2 player yang harus terknockdown. Dah kan kesulitan untuk masuk Sona karena Sona lumayan sakit. Masih bisakah? Masih bisa untuk masuk, tapi harus berhenti karena ada di depan. Ada peperangan nampaknya dari Ipos pun harus menyisakan seorang Visay dan rata sudah di tangan tim dari Ina. Ina memanas kali ini dan halusinasi pun sudah tidak ada. Mereka pastinya akan mendapatkan cukup banyak keuntungan. Kalau halusinasi sudah berpulang, mereka harusnya tetap akan masuk grand final karena 6 tim dan mereka sudah mendapatkan buia dengan banyak point kill. Kita lihat di sini dari Ina Evo, terkena sebuah bot maker nampaknya dari kawan-kawan. Siapa ini teman-teman? Loh, dia
Kaget terus sendirian. Rans pun apa yang bertahan begitu lama dan terayakan eliminasi atau bagaimana. Tapi KP selalu jauh dari zona. Mereka menjaga Arsenal ini. Ada satu tim yang masuk karena mereka, tapi Rejang pun berhasil untuk diculik. Rejang tidak bisa untuk diri atau bagaimana, coba untuk lemparkan grenade ke arah dalam untuk memberikan gangguan, tapi supaya coba berhasil untuk keluar. Masih bisa untuk didapatkan seorang kacau mando, berhasil diculik. Tapi barusan kita bisa lihat ada sebuah morse berlari ke dunia lain. Tidak akan coba untuk didapatkan apa yang karena tidak bisa. Memang kacau coba untuk memberikan tembakan ke arah depan, spray ke arah sebelah kiri depan yang membuat mereka mendapatkan keuntungan zona di sini. Tapi Ina ternyata yang memberikan bot maker. Masih ada bot maker yang akan membuat permainan di sini cukup chaos. Itu dia tembakan terus menerus diarahkan ke depan, tapi tim-tim tersebut begitu berputar ke kanan, tapi Irga berhasil mendapatkan satu player. Tembakan ke arah kiri kembali diberikan. Ini adalah pertahanan yang cukup baik sekali dari tim Ina. Mereka menahan dari dua tim untuk masuk ke dalam zona aman dan menjadi keuntungan bagi mereka. Harusnya di sini dari tim Ina memiliki banyak sekali memiliki chance yang cukup tinggi untuk mendapatkan win. Kalau Wans CSD teman-teman ya, Wans CSD tidak main kawan. Kita lihat di sini, coba tembakan ke arah depan, belum ada sama sekali. Itu dia Morse barusan, tapi agak telat sedikit respon dari seorang BSK beban. AW aim bro, sendirian di depan terknockdown. Misalkan seorang Prime dan Gaza Gaza Prime Han berhasil mendapatkan satu player. Contra kill berhasil didapatkan. Coba untuk maju, tapi di sebelah kiri Han, itu dia peletok Han, satu player tidak tembakan dan rata sudah di tangan Ina, tapi satu player tersisa sendirian. Itu dia di depan, coba untuk maju ke depan dan buya untuk tim Ina. Aduh hai. Oke, kita screenshot dulu. 15 dari seorang Rama nampaknya berhasil didapatkan ya. Oke, kita hitung poin guys. Set. Oke, aduh. Oke, teman-teman. Selesai sudah live kita pada malam hari ini. Dan kita close. Kita end stream, teman-teman.